Selepas pertemuan di Balai Pangadepan itu, Pangeran Suryokusumo yang sudah kehabisan kesabaran atas penghinaan dan juga perlakuan dari Sultan Pajang kepada dirinya hanya bisa menghela nafas berat. Bagaimana bisa ia yang merupakan putra kandung dari almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan juga adik kandung dari Pangeran Benowo yang seharusnya paling berhak menduduki tahta Pajang diperlakukan dan juga dihinakan begitu rupa sampai-sampai kesetiaannya terhadap negeri Pajang diragukan. Mereka bertiga pun kini langsung menuju ke rumah Pangeran Suryokusumo. Paman Patih dan Paman Tumenggung, rasanya saya sudah tidak tahan lagi. Dada saya amat sesak. Serasa sudah tidak mendapat ruang lagi bagi saya untuk bisa bernafas lega di negeri leluhur saya ini, geram Pangeran Suryokusumo sepulangnya dari pengadepan Keraton Pajang. Tumenggung Sumolangu dan juga Patih Mojonegoro pun sangat memaklumi kemarahan sang pangeran, karena mereka pun juga merasakan hal yang sama setelah mendapat perlakuan begitu rupa dari Sultan Pajang yang baru itu. Sekarang juga aku akan pergi ke Jipang. Kang Mas Benowo harus diberitahu atas perkataan dari Sultan yang mencurigainya sebagai pengkhianat negara dan bahkan dianggap akan balelo. Jangan sampai Kang Mas Benowo keduluan diserbu oleh Kanda Sultan. Kang Mas Benowo harus segera bersiap untuk menggempur Sultan itu, tandas Pangeran Suryokusumo. Saya kira itu memang lebih baik, Raden. Pangeran Benowo memang harus segera diberitahu untuk segera bersiap-siap, angguk Tumenggung Sumolangu. Lalu, apa yang akan paman berdua lakukan? Lebih baik paman berdua segera ikut bersama saya pergi ke Jipang sekarang, tanya Pangeran Suryokusumo. Paman punya rencana lain, Raden. Paman akan mengumpulkan seluruh sisa prajurit dan juga lurah yang masih setia kepada Pangeran Benowo dan akan mengajak mereka untuk berkumpul lalu bergabung dengan Pangeran Benowo. Paman juga harus mengungsikan seluruh keluarga paman ke tempat yang aman, jawab Tumenggung Sumolangu. Lalu Pangeran Suryo melirik pada Patih Mojonegoro. Lalu bagaimana dengan Paman Patih? Patih Mojonegoro menghela nafas berat, kemudian menggelengkan kepalanya perlahan. Mohon maaf, Raden. Paman tidak bisa ikut dengan Raden dan Adi Tumenggung Sumolangu, karena Paman masih mempunyai kewajiban untuk melindungi Ibu Suri. Paman khawatir Kanjeng Sultan akan melakukan hal yang tidak-tidak kepada Ibu Suri, sepertinya Raden dan Adi Tumenggung. Pangeran Suryokusumo pun mengangguk lemas. Ia memahami alasan dari Ki Patih Mojonegoro yang sampai saat ini masih mau bertahan di Pajang. Baiklah kalau itu memang kehendak Paman. Kanjeng Ibu memang perlu ada yang melindungi. Tetapi, apakah Paman Patih masih mempunyai kawan yang masih bisa dipercayai? Paman akan mengajak Ki Gedong, kepala punggawa kepercayaan dari almarhum Gusti Sultan. Ia tentu masih menaruh kesetiaannya kepada Pangeran Benowo. Nanti, bila tiba saatnya penyerangan oleh Pangeran Benowo ke Pajang, Paman dan Ki Gedong akan ikut membantu membokong pasukan Pajang dari belakang, sekaligus menyelamatkan Ibu Suri, jelas Patih Mojonegoro. Baiklah kalau begitu, Paman. Paman berhati-hatilah, pungkas Pangeran Suryokusumo. Ia pun kemudian langsung mengajak keluarganya untuk pergi ke Jipang malam itu.
Sesampainya di Jipang Panolan, Pangeran Suryokusumo langsung menghadap kepada Pangeran Benowo untuk melaporkan semua yang terjadi di negeri Pajang, termasuk sikap dari Sultan yang baru itu kepada putra kandung almarhum Sultan Hatiwijaya tersebut. Muka Pangeran Benowo pun kini langsung memerah, saking marahnya ia kepada kakak iparnya itu. Semua yang berada di dalam ruangan tersebut pun terkejut melihat Pangeran Benowo yang sangat penyabar dan nyaris tidak pernah marah itu bisa sampai semarah ini. Ini sudah kelewatan. Kita tidak bisa mendiamkannya begitu saja, geram Pangeran Benowo dengan nafas yang memburu menahan amarahnya. Rupanya selama ini Kanda Sultan tidak pernah mempercayai saya. Barangkali Kanjeng Ibu pun juga dicurigainya, Kang Mas. Pangeran Suryokusumo kini menambah laporannya. Astagfirullah. Begitu picik pikiran dari putra Uwo Prawoto itu, geleng Pangeran Benowo. Tumenggung Mulyo Sentiko yang beberapa bulan lalu dipecat oleh Sultan Pajang itu pun kini ikut berbicara. Mohon ampun Jeng Pangeran. Sebenarnya kami semua sudah sepakat untuk memberontak. Tetapi selama ini kami masih pekewuh terhadap panjenengan. Kami semua sudah tidak tahan lagi melihat tindak tanduk dari Sultan itu dan semua begundalnya dari Demak dan Tuban itu. Pangeran Benowo terdiam sejenak setelah mendengar ucapan dari Tumenggung Mulyo Sentiko. Ia berusaha mengatur nafasnya sambil terus membaca istighfar dalam hatinya untuk menahan amarahnya yang sudah mencapai ubun-ubun. Ia kemudian menoleh lagi pada Pangeran Suryokusumo. Dimas, mengapa Dimas tidak mengajak Patih Monconegoro dan juga Paman Tumenggung Sumolangu kemari? Paman Tumenggung Sumolangu sedang mengumpulkan seluruh sisa prajurit Pajang yang masih setia dan memihak kepada Kang Mas. Sementara Paman Patih Monconegoro masih mau menetap di Pajang untuk menjaga keselamatan dari Kanjeng Ibu bersama dengan Ki Gedong. Mereka punya rencananya sendiri. Jika kelak kita menyerbu Pajang, mereka akan membokong kekuatan Pajang dari belakang, jawab Pangeran Suryokusumo. Pangeran Benowo pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, kesetiaan mereka terhadap keturunan Romo Sultan sangat bisa dipercaya. Lalu, bagaimana dengan rencana kami itu, Jeng Pangeran? Tanya Tumenggung Mulyo Sentiko. Siapkan orang untuk membawa surat ke Mataram. Harus ada kesamaan rencana dan gagasan dengan Kang Mas Senopati supaya usaha kita tidak gagal, ucap Pangeran Benowo. Karena bagaimanapun juga, Pajang kini telah mendapat dukungan dari Adipati Meduro dan Surabaya, terutama Adipati Tuban. Maka kini kekuatan Pajang pasti akan sangat kuat. Karena selain diisi oleh para prajurit Demak dan juga para budak belian yang telah mereka persenjatai, mereka juga akan didukung oleh prajurit Tuban, Surabaya dan Meduro, tambah Pangeran Benowo. Sementara itu, pada malam harinya, lewat tengah malam di kota Raja Pajang, seorang pria yang berpakaian seperti rakyat biasa nampak mengendap-endap menuju ke rumah Tumenggung Sumolangu. Ketika sampai di depan rumah sang Tumenggung, dua orang prajurit jaga yang menjaga gerbang rumahnya langsung membuka pintu gerbang dan kemudian mempersilahkan pria itu untuk masuk. Mereka pun kemudian ikut masuk dan menutup pintu gerbang dari dalam. Di dalam, pria itu langsung menghadap kepada Tumenggung Sumolangu yang sudah menunggu di langkan rumahnya. Bagaimana? Tanya sang Tumenggung. Sekitar 300 orang prajurit yang memihak kepada Gusti Pangeran Benowo
sudah berkumpul di tepi kali Lawean, jawab pria itu yang ternyata adalah mata-mata sekaligus prajurit penghubung yang diperintahkan oleh Tumenggung Sumolangu untuk mengumpulkan para prajurit yang masih memihak pada Pangeran Benowo dan memantau situasi di dalam kota Pajang. Lalu, bagaimana dengan keadaan di kota raja? Tanya Tumenggung Sumolangu lagi. Sudah sepi, Gusti. Para peronda terakhir sudah kembali ke bilik jaga mereka, jawab sang mata-mata itu. Tumenggung Sumolangu pun kini mengangguk. Baiklah, beritahu yang lain. Kita berangkat sekarang. Ingat, jangan berpencar, karena aku tidak mau ada yang tertangkap basah. Kita akan lewat pinggir kali untuk bergabung dengan pasukan lainnya seperti rencana semula, Gusti. Ya, angguk Tumenggung Sumolangu. Saat itulah istri dan putri sang Tumenggung yang cantik jelita keluar dari dalam rumahnya. Mereka pun lalu menghampiri Tumenggung Sumolangu. Bagaimana, Kang Mas? Tanya Nyai Tumenggung. Kita berangkat sesuai dengan rencana. Dekat sungai sudah disiapkan kereta yang akan membawa kalian ke Randualas. Untuk sementara, kalian menunggu di sana sampai aku jemput nanti, jawab Tumenggung Sumolangu. Istri dan putri dari sang Tumenggung itu lalu saling pandang sejenak. Kemudian sang putri yang bernama Citrawati pun kini mengucapkan salam pamit pada romonya. Kami berangkat dulu, Romo. Tumenggung Sumolangu pun kini mengangguk, lalu mengecup kening putrinya yang amat jelita dan berkulit hitam manis tersebut. Sing sabar Yondo, ucap sang Tumenggung sambil menaruh haru karena ia harus berpisah untuk sesaat dengan istri dan putri tercintanya itu. Mereka berdua pun kini pergi lewat pintu belakang dengan dikawal oleh sekitar 10 prajurit Katumenggungan yang menyamar menjadi rakyat biasa. Sementara itu, di Balai Kademangan Mataram, sang Senopati dan Ki Juru Mertani menerima kedatangan Sontolewo yang merupakan utusan dari Jipang yang membawakan surat dari Pangeran Benowo. Sang Senopati pun menerima surat tersebut dan meminta Sontolewo untuk menunggu ia menulis surat balasan sebagai jawaban atas surat dari Adipati Jipang tersebut. Sang Senopati dan Ki Juru Mertani lalu pergi ke kamar sang Senopati untuk membicarakan surat dari Pangeran Benowo. Langkah mereka sudah tepat, Paman, ucap sang Senopati. Yang harus kita tentukan, apakah pasukan kita akan kita bawa dulu ke Jipang atau langsung menuju ke Pajang, Paman? Jelas lebih menguntungkan kalau kita langsung menuju ke Pajang, jawab Ki Juru Mertani. Dalam suratnya, Angger Benowo mengatakan bahwa ia akan langsung membawa tentaranya ke Pajang. Sementara jika rencana pembelotan Adi Tumenggung Sumolangu itu berhasil, maka pasukannya juga akan dikerahkan menyerang Pajang. Sang Senopati mengangguk setuju. Baiklah, Paman. Kita tunggu pasukan Adi Benowo di Bukit Jati Kembar. Dari sana, kita bisa mengawasi semua gerak-gerik siapa saja yang masuk dan keluar dari Pajang. Ki Juru Mertani mengangkat sebelah alisnya mendengar gagasan dari sang Senopati tersebut. Dari mana Angger tahu tempat itu? Dulu, semasa kanak-kanak, saya bersama Dimas Benowo sering belajar ilmu memanah dan berburu dari almarhum Paman Wirojoyo di tempat itu, Paman, jawab sang Senopati. Oh, begitu, Nger. Angguk Ki Juru Mertani. Apakah Paman akan ikut dalam penyerangan nanti, Paman? Tanya sang Senopati yang berharap pamannya tersebut ikut mendampinginya sebagai ahli siasat dan juga strategi
untuk menggempur kota Raja Pajang. Paman selalu ingin melihat akhir dari kekuasaan raja yang serakah dan tidak memperhatikan nasib rakyatnya sendiri, Ger. Jawab Ki Juru Mertani dengan bersemangat. Apakah kekuatan kita yang dibantu Kedu dan Begelen serta kekuatan Jipang akan cukup untuk mengalahkan Pajang, Paman? Tanya sang senopati yang mulai beralih ke persoalan taktis penyerbuan. Ki Juru Mertani mengangguk sambil tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup, Ger. Tetapi menurut perhitungan, jumlah gabungan kekuatan kita dan Adi Benowo masih kalah jumlah dengan mereka, Paman. Karena meskipun hampir seluruh kekuatan Pajang mengungsikan Jipang dan kemari, tetapi mereka menghimpun kekuatan dari Demak serta dibantu oleh Tuban, Surabaya, dan Meduro. Selain itu pula, mereka telah melatih para prajurit dan mempersenjatai para budak belian, Paman. Sang senopati kini menyuarakan perhitungannya akan kekuatan dari lawannya itu. Ki Juru Mertani tersenyum. Ia paham betul maksud dari sang senopati, dan perhitungan keponakannya itu memang benar. Mataram dan Jipang memang kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi itu hanya perhitungan di atas kertas, sebab ahli siasat yang amat ternama kecerdikannya dari keluarga Sero ini telah mempunyai perhitungan lain. Paman yakin Pajang yang sekarang itu tidak memiliki tentara yang terlatih, sebab kebiasaan para bangsawan dari pesisir utara itu lebih suka menggunakan budak belian. Sementara soal tentara yang diperbantukan Tuban, Surabaya, dan Meduro, meskipun jumlah mereka itu besar, tetapi Paman yakin mereka tidak akan berperang dengan sepenuh hati. Sang senopati mengerutkan dahinya mendengar pernyataan dari pamannya tersebut. Apa yang Paman maksud? Bala tentara dari Tuban, Surabaya, dan Meduro itu hanya akan berperang dengan setengah hati. Sebab negeri yang mereka bela bukan negeri mereka sendiri. Berbeda dengan dulu saat Pajang masih dipimpin oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Sekarang para adipati dari Brangwetan itu merasa kedudukan mereka sejajar dengan sultan yang baru itu, karena mereka sama-sama menantu dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, sehingga mereka akan merasa berperang bukan demi negeri mereka sendiri. Lain halnya kalau mereka berperang di tlatah Bangwetan yang merupakan rumah mereka sendiri. Mereka akan berperang habis-habisan di sana. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa sebenarnya Adipati Surabaya sangat ingin melepaskan diri dari Pajang dan mendirikan negeri barunya sendiri untuk mengembalikan kejayaan negeri Mojopahit yang terdapat di Brangwetan. Namun niatnya itu tidak pernah direstui oleh Kanjeng Sunan Giripraben. Maka Paman sangat yakin bahwa para tentara dari Brangwetan itu hanya akan berperang dengan setengah hati. Begitu mereka mendapat sedikit pukulan, mereka akan beramai-ramai mundur kembali ke rumah mereka masing-masing, Ger. Jelas Ki Juru Mertani. Bagaimana dengan berita selama ini bahwa mereka menghimpun dan melatih para pemuda dari Pajang untuk menjadi prajurit, Paman? Tanya sang senopati lagi. Kembali Ki Juru Mertani tertawa terkekeh. Setelah Paman pikir kembali, itu hanya gertak sambal yang Kanjeng Sultan lakukan, Ger. Supaya semua orang menganggap
bahwa Sultan baru itu berniat untuk membawa kembali Pajang kepada kewibawaan dan kejayaannya yang nyaris musnah. Itulah mengapa semua tingkah pola pemersiapan prajurit seolah sengaja dipertontonkan kepada siapapun. Kalau Sultan Ngawantipuro itu orang cerdas, dia akan merahasiakan semua kegiatan keprajuritan. Kalau tujuannya memang untuk membina kekuatan tentara yang sungguh-sungguh. Ya, Tongger? Sang senopati pun mengangguk seraya menyeringai. Baiklah, Paman. Kalau begitu, saya akan segera menulis surat balasan untuk Adimenowo. Sekalian, saya akan menulis surat kepada Adipati Kedu dan Begelen untuk segera mempersiapkan dan mengirimkan seluruh kekuatannya kemari. Sementara itu, di Keraton Pajang, Sultan Ngawantipuro memanggil seluruh abdinya serta sekutunya, yaitu Adipati Tuban, Adipati Surabaya, dan Adipati Meduro. Dia amat geram ketika mendengar sekitar 300 orang prajurit Pajang telah membelot dan kabur meninggalkan Pajang dengan dipimpin oleh Tumenggung Sumolangu. Mohon ampun, Kanjeng Gusti. Hamba sudah mengirim pasukan pilihan untuk mengejar mereka. Saya duga Tumenggung Sumolangu akan membawa pasukannya ke Jipang, lapor Tumenggung Onggo Tirjo. Sudah kuduga mereka akan melakukan semua ini. Seharusnya kemarin aku tega berbuat tegas kepada Adi Suryokusumo dan juga Tumenggung Sumolangu. Sejak semula aku memang sudah curiga, sahut sang Sultan Ngawantipuro dengan penuh nada penyesalan. Leres, Kanjeng Sultan. Kalau Kanjeng Ibu tidak membela mereka, hal yang tidak menyenangkan ini bisa kita tanggulangi sejak dini, ucap Adipati Tuban yang memanas-manasi kakak iparnya itu. Itulah yang paling sulit untuk kita lakukan. Bagaimanapun, Kanjeng Ibu masih memiliki pengaruh yang cukup besar sebagai putri kandung dari almarhum Eyang Sultan Trenggono dan sekaligus sebagai permaisuri dari almarhum Romo Sultan Hadiwijoyo. Beliau masih mempunyai kekuasaan yang tidak tertulis, dan itu membuatku sangat sulit untuk bertindak, ujar Sultan Ngawantipuro. Namun Adipati Tuban masih terus mengutarakan pikiran sesatnya kepada Sultan Ngawantipuro. Mohon ampun, Kanda Sultan. Keadaan sudah semakin genting. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, kita terpaksa harus membunuh perasaan pekewo sekecil apapun. Mohon maaf, termasuk kepada Kanjeng Ibu Suri. Sultan Ngawantipuro mengangguk-angguk. Tampaknya ia sudah terpengaruh oleh pikiran sesat dari Adipati Tuban yang justru akan membuat dirinya kehilangan simpati dan dukungan dari keluarga keraton yang masih setia kepada almarhum Sultan Hadiwijoyo. Setelah terdiam beberapa saat, ia pun kemudian menoleh kepada Adipati Meduro. Dimas Adipati Meduro, bagaimana dengan permintaanku kepada Sultan Cirebon? Apakah ia setuju untuk membantu kita? Sultan Ngawantipuro memang mengharapkan bantuan dan dukungan dari Kesultanan Cirebon. Selain bantuan militer untuk menghadapi Mataram dan Jipang, ia juga berharap dukungan moral dari Panembahan Ratu yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Maka ia pun kemudian meminta Adipati Meduro untuk menikahkan adiknya yang bernama Putri Harisboyo dengan Sultan dari Cirebon. Meskipun Sultan Cirebon merasa kurang berkenan dengan jebakan politik itu, namun ia tetap menerima tawaran untuk menikahi Putri Harisboyo demi menjaga hubungan baik serta persaudaraan sesama negeri Muslim dengan Pajang dan Meduro. Kelak, gara-gara urusan Putri Harisboyo inilah Cirebon terlibat perang saudara dengan Sumedang Larang.
sebab Putri Harisboyo yang merupakan mantan kekasih dari Prabu Gusen Ulun Raja Sumedang Larang melarikan diri dari keraton demi mengikuti Prabu Gesan ke Sumedang Larang setelah Raja Sumedang Larang itu berkunjung ke keraton Cirebon. Sultan Ngawantipuro sangat berharap kepada dukungan dari Cirebon, sehingga apabila ia mendapat dukungan dari para keturunan Wali Songo seperti Sultan Cirebon yang merupakan keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, Adipati Surabaya yang merupakan keturunan dari Kanjeng Sunan Ampel, dan para adipati dari Brangwetan serta pesisir utara yang masih keturunan dari para Wali Songo, ia akan mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat Jawa. Namun nampaknya yang ia harapkan belum bisa terlaksana karena jawaban dari Adipati Meduro sangat bertolak belakang dengan harapannya. Mohon maaf Kanda Sultan, jawaban dari Kanjeng Sultan Cirebon sama dengan jawaban dari Prabu Sumedang Larang. Ia memilih untuk tidak ikut campur, namun mereka bersedia membantu apabila diperlukan sebagai juru damai antara Kanda Sultan dengan Pangeran Benowo. Mendapati jawaban itu, Sultan Ngawantipuro hanya berdecih sambil memukul lututnya sendiri dengan wajah yang merah padam. Ia sangat kecewa terhadap jawaban dari Sultan Cirebon itu. Pada waktu yang sama, di sebuah hutan yang lebat di perbatasan Pajang dengan Kadipaten Jipang, Tumenggung Sumolangu yang memimpin sekitar 300 orang prajurit Pajang yang membelot untuk memihak kepada Pangeran Benowo menghentikan laju kudanya. Ia pun lalu berkata kepada Lurah Tamtomo kepercayaannya, "Malam ini kita akan berkemah di sini saja. Siapkan penjagaan yang ketat secara bergilir. Aku yakin tentara Pajang pasti akan menyusul kita." "Baik Gusti," angguk sang lurah. Tumenggung Sumolangu pun kemudian duduk untuk beristirahat sambil melihat para pasukannya untuk mendirikan perkemahan dan juga membangun penjagaan. Tiba-tiba ia pun terkejut sampai melompat bangun dari duduknya ketika ia melihat beberapa prajuritnya menyalakan api unggun. Sang Tumenggung pun kini bergegas menuju tempat para prajurit itu menyalakan api lalu memadamkan api tersebut. "Sebaiknya untuk sementara jangan menyalakan api. Mereka nanti akan melihat asap. Nanti istirahat kita akan terganggu." Para prajurit yang tadi menyalakan api itu pun langsung mengaturkan sembahnya kepada Tumenggung Sumolangu. "Mohon ampun Gusti." Mereka pun kemudian lalu memadamkan semua api unggun di sana. Tumenggung Sumolangu kemudian memanggil Lurah Tamtomo yang tadi. "Ki Lurah, segera siapkan utusan. Aku akan menulis surat kepada Gusti Pangeran Benowo tentang posisi kita dan bertanya bagaimana langkah kita selanjutnya." "Sendiko tahu Gusti," jurah hormat si Lurah. Sementara itu di Keraton Pajang, alangkah terkejutnya Ibu Suri ketika seluruh pasukan penjaga rumahnya diganti secara mendadak. Bahkan kini penjagaan di rumahnya itu menjadi sangat ketat. Sang Ibu Suri diminta untuk melapor kepada lurah yang berjaga jika hendak pergi atau hendak melakukan sesuatu. Alangkah tersinggung dan marahnya janda dari Sultan Hatiwijoyo itu ketika mendengar perintah dari Sultan baru tersebut. "Itu artinya aku dijadikan tawanan oleh rajamu kan?" "Iya," tanyanya dengan ketus dengan wajah yang merah padam kepada lurah yang berjaga di rumahnya. Sang lurah kini segera menjurah hormat lalu kemudian menjawab, "Mohon ampun Kanjeng Ratu, kami hanya menjalankan tugas saja." Dengan dada yang kembang kempis karena menahan amarahnya, Ibu Suri berkata dengan mata yang melotot, "Katakan pada sultanmu, dari garis manapun aku tidak pantas dijadikan tawanan.
Aku adalah putri dari Kanjeng Sultan Trenggono yang memiliki tanah Pajang yang kemudian dihibahkan kepada suamiku, yaitu Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Aku juga adalah ibu mertua dari sultanmu, sekaligus adik kandung dari Romo sultanmu itu. Namun, mendapati dampratan sedemikian rupa, si lurah itu nampaknya tidak bergeming. Mohon ampun Kanjeng Ratu, hamba hanya menjalankan tugas saja. Bodoh kamu, antarkan aku untuk menghadap sultanmu. Ibu Suri kemudian memperhatikan sosok dari si lurah yang dari logat bicaranya memang bukan logat bicara orang Jawa kebanyakan. Kamu pasti bukan orang Pajang. Terlihat dari caramu yang tidak tahu unggah-ungguh. Mohon ampun Gusti, hamba memang bukan berasal dari tanah Jawa. Hamba berasal dari seberang lautan, jawab lurah itu. Pantas saja, gerutu dari Ibu Suri. Ibu Suri kemudian bangkit dari duduknya, lalu dengan marahnya ia melangkah hendak keluar dari dalam rumahnya. Namun baru sampai di langkan rumah, dua orang penjaga segera memalangkan tombaknya, tanda Ibu Suri tidak diperkenankan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Bagus, kalian berani menghalangiku. Apa kalian juga berani untuk membunuhku? Ayo lakukan. Tunggu apa lagi? Katakan pada sultanmu, aku tidak takut. Tantang Ibu Suri yang benar-benar merasa terhina karena telah diperlakukan seperti itu. Si lurah kini kembali menghampiri Ibu Suri, lalu ia mencurah hormat. Dengan entengnya, ia kembali berkata, mohon ampun Kanjeng Ratu, kami hanya menjalankan tugas. Kembali mendapati jawaban seperti itu, Ibu Suri pun hanya bisa menghela nafas berat untuk sekedar melapangkan dadanya yang terasa sesak oleh amarah kepada menantu yang juga adalah keponakannya itu. Dalam hatinya, ia menangis dan mengadukan nasibnya kepada almarhum Romo dan juga suaminya yang sama-sama merupakan sultan di tanah Jawa. Duh Gusti, alangkah terhinanya hamba mendapat perlakuan seperti ini dari anak menantu hamba sendiri. Romo Sultan, Kanda Sultan, apa salah hamba? Rintihnya dalam hati. Sang lurah penjaga rumah Ibu Suri tersebut langsung melaporkan kepada sang sultan secara langsung mengenai semua yang telah diucapkan oleh Ibu Suri kepada dirinya. Namun bukannya ia tersentuh atau tersadar oleh ucapan dari Ibu Suri tersebut, tanpa pikir panjang, ia malah langsung menjebloskan Ibu Suri ke dalam penjara tahanan di dalam keraton Pajang dengan penjagaan yang sangat ketat. Peristiwa ditangkap dan dipenjarakannya Ibu Suri oleh Sultan Pajang itu tentu saja langsung menggegerkan seluruh negeri Pajang, termasuk sang permaisuri dan sang sultan yang merupakan putri kandung dari Ibu Suri. Ia amat terkejut dan terpukul begitu mendengar kabar bahwa suaminya telah menjebloskan ibunya ke dalam penjara. Ia pun langsung menangis dan melakukan laku prihatin kepada suaminya. Akan tetapi seperti biasanya, suaminya itu tidak tersentuh sedikitpun oleh isak tangis dan laku prihatin dari istrinya tersebut. Ia tetap teguh pada pendiriannya karena merasa apa yang ia lakukan adalah benar. Tega Kanda memenjarakan ibu mertua Kanda sendiri, ratap sang permaisuri. Ibunda sendiri yang memilih jalan itu. Beliau telah mengkhianatiku hingga Suryo Kusumo dan Sumolangu berhasil hengkang dari keraton Pajang dan membawa ratusan prajurit untuk membelot pergi ke Jipang, jawab sang Sultan Ngawantipuro dengan enteng namun tegas. Jangan gampang menuduh Kanda Sultan. Adinda Suryo Kusumo dan Tumenggung Sumolangu bukan anak kecil yang bisa dipengaruhi begitu saja.
mereka bisa berpikir dan menentukan jalan mereka sendiri. Dinda, potong sang Sultan Ngawantipuro. Ini adalah hanya untuk sementara saja. Nanti kalau keadaan sudah pulih, pasti Ibu Suri akan Kanda bebaskan. Dalam keadaan sulit seperti ini, Kanda tidak mau Dinda ikut-ikutan mempersulit Kanda. Bujuk Sultan Ngawantipuro seraya melangkah meninggalkan kamarnya.